الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara kaum muslimin yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali berkesempatan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Adab wa Dawah. Kita masih membicarakan tentang orang-orang yang tertipu dengan dunia. Yang pertama mengatakan bahwa biji atom atau biji jagung yang kontan lebih baik daripada mutiara yang kredit tempo. Demikian pula mereka mengatakan yang pasti lebih baik daripada yang dijanjikan. Kemudian berikutnya halaman 86. Jika Allah berkata, bagaimana mungkin terkumpul pembenaran yang sifatnya pasti, yang tidak ada keraguan terhadap hari kebangkitan, surga dan neraka dengan keburukan amal. Apakah memang tabiat manusia jika ia mengetahui akan dituntut di hadapan raja-raja untuk disiksa dengan siksaan yang sangat keras ataupun dimuliakan dengan pemuliaan yang sempurna, kemudian dia menjadi lalai, alpa, tidak pasrah terhadap nasibnya nanti di hadapan raja tersebut tanpa melakukan persiapan apapun untuk menghadapi hal itu. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah mengungkapkan ungkapan lain, yaitu ilustrasi atau analogi antara kejadian nanti di akhirat dengan apa yang dihadapi manusia di dunia ketika berhadapan dengan ancaman dari para raja. Jawabannya adalah, demi Allah, ini adalah pertanyaan yang benar dan terkait dengan keadaan mayoritas manusia. Terkumpulnya dua perkara tersebut merupakan perkara yang sangat mengherankan. Buruknya amal terjadi karena beberapa sebab. Salah satunya ialah karena lemahnya ilmu dan kurangnya keyakinan. Jadi ada anggapan bahwa ya sudah, kalau memang keadaan kita buruk di dunia ini, sudah pasrah saja. Kalau kita merubah nasib kita, belum tentu kita akan selamat. Maka beliau ingin mengingatkan, inilah keadaan yang mengherankan. Dia menyadari adanya ancaman, tapi tidak melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri. Kenapa itu terjadi? Salah satunya ialah karena lemahnya ilmu. Yang kedua kurangnya keyakinan. Sebenarnya sebagian besar manusia tahu dia akan menghadapi kehidupan berikutnya. Dia menyadari itu, tapi tetap saja berbuat yang buruk, tidak bersiap dengan yang baik karena kurangnya ilmu dan kurangnya keyakinan. Jika ada orang yang menyangka
bahwa ilmu itu tidak bertingkat-tingkat, maka pendapatnya ini jelas sangat rusak dan salah. Nah, ketika beliau kemudian mengingatkan ilmu yang lemah, berarti kebalikannya ada ilmu yang apa? Yang kuat. Ilmu itu tidak bahkan bertingkat-tingkat. Orang yang menolak tingkatan ilmu jelas orang yang rusak dan salah. Beliau mengingatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, pernah meminta kepadanya agar diperlihatkan secara langsung bagaimana dia menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Padahal beliau telah mengetahui kekuasaan Allah dalam masalah ini. Tujuannya tidak lain untuk menambah kemantapan hatinya, juga agar perkara gaib yang telah ia ketahui dapat disaksikannya. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, laisal muhbiru kal mu'ayyan atau al mu'ayyin, isim fa'il ya. Laisal muhbiru, orang yang hanya mendengarkan kabar, tidak seperti orang yang menyaksikan secara langsung. Jadi ini dua hal yang diingatkan kepada kita. Yang pertama, kisahnya siapa? Nabi Ibrahim. Ketika meminta kepada Allah bagaimana Allah itu menghidupkan apa? Makhluknya. Kemudian diperintahkan untuk mendatangkan 4 ekor burung, menyembelihnya, memotongnya, kemudian mencampurnya dan meletakkan pada 4 arah. Ketika dipanggil seketika burung itu apa? Datang. Apakah Nabi Ibrahim tidak yakin akan kekuasaan Allah? Yakin. Tapi yakin sendiri itu bertingkat-tingkat. Beliau meminta itu agar apa? Memantapkan, menambahkan tingkatan apa? Keyakinan beliau. Demikian pula kita diingatkan bahwa orang yang melihat langsung tidak sama dengan orang yang menerima kabar. Maka hadir langsung di kajian, gitu ya, atau menyimak langsung apa live streamingnya, tentu tidak sama dengan kondisi apa orang yang kemudian mendapatkan cerita tadi kajian itu begini. Bahkan tidak akan sama antara orang yang mendengarkan apa rekaman. Karena kadang dalam pengajian seperti ini ada interaksi antara penceramah dengan apa? Pendengar. Ada sesuatu yang terjadi yang itu tidak tertangkap oleh kamera. Gitu ya. Maka subhanallah, orang yang menyaksikan langsung tidak akan sama dengan orang yang menerima kabar, gitu ya. Jika kelemahan itu terkumpul dengan ketidakhadirannya dalam hati pada sebagian besar waktu yang disebabkan oleh kesibukan pelakunya dengan hal yang berlawanan dengan ilmu tersebut, ditambah lagi dengan tuntutan karakter, jeratan hawa nafsu, kekuasaan syahwat, terkecohnya jiwa, terperangkap tipu daya setan, kegundahan tentang lambatnya janji, panjangnya angan-angan, kealpaan, kecintaan terhadap dunia, mudah menakwilkan sesuatu sesuai dengan keinginan, dan kebiasaan buruk. Maka tidak ada yang mampu menahan iman selain zat yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Nah, di sini kemudian Al-Imam Al-Qayyim mengungkapkan sebab yang bisa menghancurkan keimanan seseorang. Yang kita perlu bercermin bahwa sangat mungkin sebab-sebab ini berkumpul pada diri kita masing-masing. Apa itu? Yang pertama, kelemahan ilmu. Kita
kira-kira sudah berani belum kita mengklaim ilmu kita kuat? Berarti kira-kira poin yang pertama ini ada nggak pada diri kita? Kita punya ilmu yang lemah. Ditambah apa? Sudah ilmunya lemah, sering lupa. Lupa dalam artian apa? Tidak hadir dalam hati kita. Misalnya kita pernah belajar fungsi dari iman kepada hari akhir. Buah dari iman kepada hari akhir itu apa? Ada berapa dulu? Oh, sudah lama ya kita nggak menyinggung. Ada 3 gitu ya. Menambah semangat dalam ketaatan karena mengharapkan apa yang didapatkan di hari akhir. Membuat takut berbuat maksiat karena takut ancaman di hari akhir sebagai hiburan atas apa-apa yang luput dari perkara dunia. Nah, 3 poin ini kan seharusnya selalu hadir. Kalau iman kita kepada hari akhir itu kuat. Tapi ya karena ilmunya lemah, maka apa? Kehadiran ilmu dalam hati ini, semangatnya taat karena mengharapkan apa? Hasil di hari akhir. Takutnya bermaksiat karena takutnya apa? Ancaman di hari akhir. Ini seringkali hilang. Apalagi sebagai hiburan. Ketika ada perkara-perkara dunia luput dari kita. Ini juga kadang apa? Sering hilang. Masih ditambah dengan apa? Tuntutan karakter. Karakter itu berarti apa? Perangai. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Bahwa jiwa kita ini cenderung lebih suka dengan yang buruk, lebih gampang mengiyakan yang buruk, sehingga dikatakan apa? Jeratan hawa nafsu. Masih ada kekuasaan syahwat. Berapa itu kalau mau kita hitung? Pertama, kelemahan ilmu. Kemudian yang kedua, ketidakhadirannya. Yang kedua ya, ketiga, karakter. Yang keempat, jeratan hawa nafsu. Yang kelima, kekuasaan syahwat. Ini kelihatannya sebenarnya mirip-mirip ya, 1, 2, 3 ini. Sampai 3, 4, 5. Yang kelima adalah terkecohnya jiwa. Sebagaimana diungkapkan dalam 2 ungkapan sebelumnya. Orang lebih cenderung kepada apa? Yang pasti-pasti saja. Terperangkap tipu daya setan. Ketujuh, masih ada godaan setan. Kedelapan, kadang apa? Menunggu janji. Itu membuat apa? Kepercayaan itu melemah. Kapan Allah itu mengabulkan doa saya? Kapan Allah merubah nasib saya? Panjangnya angan-angan. Ditambah apa? Angan-angannya kakean. Banyak angan-angan yang diinginkan. Masih ditambah 10 lupa. 11 cinta terhadap dunia. Yang ke-12 mudah mengambil kesimpulan sesuai keinginan. Kalau membuat kesimpulan hukum, kesimpulan apapun, gampang banget. Allah paling oleh. Mosok ngene ora oleh. Itu ya. Dan kebiasaan buruk. Ini berapa? 13 poin yang kata Ibnu Qayyim pastinya sudah bisa melenyapkan keimanan seorang. Kenapa keimanan itu masih ada? Allah masih menghendaki kita menjadi orang beriman. Allah lah yang masih menahan keimanan itu ada dalam hati kita. Padahal sebenarnya kalau melihat faktor tadi apa? 13 faktor itu
mestinya iman itu sudah hilang, lenyap. Tapi Allah yang menahan langit dan bumi, dialah juga yang menahan keimanan itu masih ada pada diri seorang. Maka semestinya kita sadar, Allah masih menghendaki kebaikan untuk kita semua. Sebab inilah yang menjadikan manusia berbeda dalam tingkatan iman dan amal. Sementara tingkatan terakhirnya adalah sebagian terkecil dari sebutir atom iman yang masih tersisa di hati. Subhanallah. Kalau kita biarkan kondisi-kondisi ini terus berlangsung, sangat mungkin iman itu terus menyusut sampai tinggal apa? Sebutir atom. Benar, itu akan menyelamatkan seorang. Tapi dia harus melalui proses yang berat. Dicelupkan, dicemplungkan kemana? Ke api neraka. Karena Allah kemudian memerintahkan untuk dicari di neraka sana orang yang imannya sebesar dinar atau dirham. Yang lebih kecil dari itu, yang lebih kecil itu sampai yang terkecil. Dan semua kita berharap tidak melalui proses ini. Sebab-sebab tadi kembali kepada kelemahan basirah, yaitu ilmu dan keyakinan serta kesabaran. Nah, lemahnya iman ini berbanding lurus dengan apa? Lemahnya basirah kita. Kalau ilmu kita lemah, yakin kita lemah, maka iman pun menjadi apa? Lemah. Oleh sebab itu Allah memuji orang-orang yang memiliki keyakinan dan kesabaran serta menjadikan mereka sebagai para imam dalam agama. Di surat As-Sajdah ayat 24 Allah mengatakan waja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin. Dan ini sebenarnya sambungan atau penafsiran dari doanya orang beriman. Apa doanya orang beriman yang Allah sebutkan? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa syarat kepemimpinan dari orang bertakwa itu? Allah katakan yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan perintah kami, lamma sabaru, selama mereka apa? Bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka meyakini ayat-ayat kami. Ini yang kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam apa? Fa bis sabri wal yaqini tunalu imamatu fid din. Dengan kesabaran dan yakin maka akan didapatkan kepemimpinan dalam agama. Maka orang yang bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam menahan diri dari maksiat, bersabar dalam takdir-takdir Allah, kemudian apa? Dia sandingkan kesabaran itu dengan keyakinannya kepada Allah, maka dia akan menjadi apa? Pemimpin dalam agama. Dan itu doanya orang beriman. Jadi bukan kemudian kepemimpinan ini seperti yang diperebutkan orang untuk sebagai apa? Prestis, tidak. Tapi menjadi orang-orang terdepan dari orang-orang bertakwa, itu tentu harapan setiap orang beriman. Kenapa? Karena itu yang menunjukkan kualitas iman seseorang.
Bukan untuk bangga-banggaan saya pemimpinnya orang beriman, tapi untuk menunjukkan kualitas iman yang baik. Berikutnya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membuat sebuah judul perbedaan antara berbaik sangka dan terperdaya. Ada sebagian orang menganggap dirinya berprasangka baik kepada Allah, padahal sebenarnya dia sedang tertipu oleh jiwanya ataupun tertipu oleh bujuk rayu setan. Berdasarkan pemaparan yang lalu telah jelas perbedaan antara baik sangka dengan terperdaya. Begitu ya. Nah, kalau saya biasa dengan terpedaya. Tapi kadang ya memang yang betul yang tidak terbiasa gitu ya. Seperti kemarin bahwasanya tidak pakai N. Kita terbiasa mungkin bahwasannya. Ternyata yang baku adalah bahwasanya tanpa N. Nah, demikian pula di sini terperdaya. Apabila yang pertama terbukti bisa memotivasi, menganjurkan dan menggiring seseorang untuk berbuat amal kebaikan atau amal soleh, maka inilah baik sangka yang benar. Bagaimana kita membedakan antara kita ini sedang berhusnudzan kepada Allah atau kita ini sedang terperdaya? Maka ingat, cirinya husnudzan kepada Allah menghasilkan motivasi dan semangat dalam berbuat baik. Kalau ada orang berbaik sangka kepada Allah tapi malah membuatnya malas, membuatnya tidak beramal, ya ini berarti terperdaya. Sebaliknya, apabila hal tersebut menyeru seseorang untuk bersikap berani dalam menjerumuskan diri ke dalam kemaksiatan, maka berarti itu adalah tipu daya. Allah itu kan Maha Penyayang. Berarti saya harus mendapatkan kasih sayang Allah sebesar-besarnya dengan apa? Ketaatan. Tapi kalau dia kemudian Allah itu Maha Penyayang, berarti saya bermaksiat tidak masalah, kan nanti akan disayangi Allah. Berarti itu tipu daya. Baik sangka adalah harapan. Siapa yang harapannya memberikan petunjuk untuk taat dan mencegahnya dari berbuat maksiat, maka ini adalah harapan yang benar. Sebaliknya, siapa saja yang keberaniannya bermaksiat merupakan harapan, hingga harapannya adalah sebuah kelalaian dan menjadi keberanian untuk bermaksiat, maka ia adalah orang yang terperdaya. Masya Allah, jelas dan gamblang. Ada orang-orang yang mengklaim dirinya berprasangka baik kepada Allah, padahal hakikatnya dia terjerumus dalam tipu daya setan ataupun dirinya sendiri. Beliau ilustrasikan, seandainya ada orang mempunyai sebidang tanah, lalu ia berharap pada tanah tersebut akan tumbuh tanaman-tanaman yang memberinya manfaat. Namun orang itu mengabaikannya dan tidak menanaminya, dengan tetap membaguskan persangkaannya bahwa tanah tersebut akan memberinya manfaat meskipun tanpa dibajak, ditanami, diairi, dan dirawat. Maka tentulah orang lain akan memasukkannya ke dalam daftar golongan orang paling bodoh. Subhanallah. Inilah hakikatnya manusia. Dia berharap, dia berangan-angan selamat di akhirat.
di mana sekarang dia punya kesempatan untuk mendapatkan keselamatan itu melalui apa? Amalnya di dunia. Makanya dunia ini punya julukan apa? Mazra'atul akhirah. Ladangnya akhirat. Maka seperti yang digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, orang yang berharap dari sawahnya apa? Panen. Tapi tidak pernah membajak sawahnya, tidak menanami, tidak mengairi, hanya sawah itu dilihat saja. Kira-kira ada hasilnya enggak? Tidak mungkin, gitu ya. Bahkan andai kata orang itu mengatakan seperti perkataan sebagian orang, Allah kan bisa segalanya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Subhanallah, pandainya orang bersilat lidah, gitu ya. Tidak ada usaha tapi menginginkan hasil, kemudian pakai alasan apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Masya Allah. Ya sudah, nggak usah nikah terus berharap punya anak, gitu ya. Kan nggak ada yang mustahil bagi Allah. Ini semua hampir sama. Pun demikian kita. Kita sudah disodori ladang untuk beramal agar memanen hasilnya di mana? Di akhirat. Ternyata ladang ini hanya kita pandangi, hanya khayalan-khayalan yang kita tanam. Mungkinkah akan menghasilkan di akhirat? Pastinya kebodohan kalau kita kemudian mengatakan akan ada hasilnya. Contoh lainnya adalah orang yang berbaik sangka dan memiliki harapan yang kuat untuk memiliki keturunan tanpa melakukan apa? Jima, yaitu hubungan suami istri, atau untuk menjadi orang yang paling alim di zamannya tanpa menuntut ilmu dan bersemangat dan semangat yang kuat dalam hal ini, serta perkara-perkara lain yang semisalnya. Ini sebenarnya mengulang pembahasan apa? Hubungan sebab akibat. Di antara hikmah Allah menjadikan apa? Sebab dan akibat. Hal yang sama juga terjadi pada orang yang berbaik sangka dan memiliki harapan kuat untuk meraih derajat yang tinggi serta kenikmatan yang abadi tanpa pendekatan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wabillahi taufiq, gitu ya. Maka ini tidak mungkin terjadi. Orang berharap surganya Allah, tapi tidak pernah menempuh jalan ke surga. Berharap selamat dari neraka, tapi jalan yang ditempuh terus menuju neraka. Maka itu diantara nasihat yang diberikan apa? Seorang penyair kepada Harun Ar-Rasyid. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tamshi alal yabisi. Engkau berharap keselamatan, tapi engkau tidak pernah menempuh jalan keselamatan itu. Ingat, sesungguhnya kapal tidak akan berjalan di atas jalan yang kering. Kalau orang ingin kapalnya berjalan, ya dia harus meletakkan di mana? Di air. Kemudian beliau tambahkan, padahal Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Lihat bagaimana Allah menggambarkan harapan yang baik. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan kasih sayang Allah. Jadi orang yang punya harapan itu selain ada dalam keyakinannya, dia buktikan dengan apa? Amal perbuatan. Dia berhijrah,
baik berhijrah itu secara tempat, secara amalan, atau dari orang yang beramal, keburukan dia hindari, dan dia berjuang di jalan Allah. Maka dikatakan oleh penulis rahimahullah, perhatikanlah bagaimana Rabb semesta alam menjadikan harapan kaum mukminin seiring dengan pelaksanaan ketaatan seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Dan subhanallah, ini yang mungkin anak-anaknya sudah remaja gitu ya saat ini. Ini anak-anak kita banyak yang terjangkit penyakit ini. Punya harapan-harapan besar tapi malas belajar. Gara-gara tontonan-tontonan apa? Flexing dan semisalnya. Tontonannya YouTube, tontonannya TikTok, melihat orang apa? Kaya dan sebagainya yang terjadi secara instan. Maka ini penyakit yang perlu kita sadarkan anak-anak kita. Angan-angannya tinggi sekali, ingin jadi ini jadi itu, tapi suruh belajarnya apa? Bertolak belakang. Subhanallah. Khususnya para ibu gitu ya, ini perlu menyadari kondisi seperti ini, sehingga jangan sampai menyesal di kemudian hari bahwa antara angan-angannya dengan tindakannya itu tidak sejalan, sehingga masuk dalam golongan apa? Adapun orang-orang yang tertipu, mereka berkata, sungguh orang-orang yang lalai, yang mengabaikan hak-hak Allah dan yang bersikap durhaka kepada hambanya, serta yang berani melakukan perkara yang diharamkannya, itulah yang sebenarnya lebih layak mengharapkan rahmatnya. Masya Allah. Orang-orang yang pandai bersilat lidah ini malah memutarbalikkan fakta. Loh, kalau kita nggak punya salah, kenapa kita harus berharap ampunan? Subhanallah. Malah dibalik. Kalau kita nggak punya kekurangan, kenapa kita harus mengharap apa? Kasih sayang Allah. Ini seperti apa syair yang disebutkan di awal dulu. Kita ini akan menghadap kepada yang Maha Pengampun. Maka kenapa kemudian kita tidak banyak berbuat dosa? Subhanallah. Rahasia masalah ini ialah bahwasannya harapan dan baik sangka yang benar itu hanyalah terjadi dengan pelaksanaan sejumlah sebab yang dituntut oleh hikmah Allah dalam syariat, ketetapan, ganjaran, dan kemuliaan. Orang-orang ini lagi-lagi apa? Melupakan antara hubungan sebab dan akibat. Hubungan antara apa? Sebab dan akibat. Seorang hamba haruslah melaksanakan sebab-sebab itu terlebih dahulu, baru kemudian dia berusaha membaguskan persangkaan dirinya kepada Rabb Azza wa Jalla. Yang kemudian sempat diilustrasikan gitu ya, bagaimana gambarannya seorang pekerja, seorang budak yang dia melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, kemudian berharap apa? Kebaikan dari tuannya. Karena tidak mungkin budak yang apa? Melarikan diri dari tuannya, menawan tuannya, durhaka kepada tuannya, kemudian apa? Berharap kebaikan. Tentu kemurkaan yang pantas untuk budak itu. Hamba itu berharap kepadanya agar tidak menjadikan dirinya bergantung pada sebab-sebab tadi, alih-alih memohon agar dia menjadikan sebab-sebab itu sebagai sarana yang dapat memberikan manfaat kepadanya, serta sesuatu yang dapat menghindarkan dari dirinya segala perkara yang bertentangan dengannya dan yang dapat membatalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari sebab-sebab tersebut.
Nah, inilah cara kita apa? Membedakan antara orang yang benar-benar berharap dan orang-orang yang sebenarnya tertipu dengan harapannya. Nah, kemudian beliau menyebutkan syarat harapan yang benar. Ini pernah kita tulis dalam sebuah status gitu ya. Termasuk perkara yang seharusnya diketahui, yaitu jika seseorang mengharapkan sesuatu, maka ia harus memenuhi 3 syarat berikut. Ini nanti kita akan baca keterangannya lebih lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Apa cirinya? Harapan kita itu benar. Yang pertama, rasa cinta terhadap apa yang diharapkan. Kalau kita berharap bertemu dengan Allah, kalau kita berharap dimasukkan dalam surganya Allah, berarti harus ada rasa cinta kita kepada Allah. Dan tidak mungkin rasa cinta itu tumbuh kecuali dalam apa? Lingkungan yang mencintai Allah. Kemudian yang kedua, kekhawatiran tidak mendapat apa yang diharapkan. Orang yang benar-benar mengharapkan surga Allah, dia akan sangat khawatir kalau sampai tidak dimasukkan dalam surga. Bukan kemudian seperti yang disebutkan sebelumnya apa? Bermaksiat, menentang Allah, tidak kepikiran apa? Oh, enggak mendapatkan surga, hanya berharap apa? Allah kan penyayang, Allah kan pengampun. Yang ketiga, usaha untuk memperoleh apa yang diharapkan sesuai dengan kemampuan. Maka dia akan berusaha mendapatkan apa yang diharapkan. Misalnya orang apa? Gambaran dunia saja. Punya keinginan membeli sebidang tanah. Tentu dia sudah menyukai tanah tersebut. Makanya biasanya orang kalau mau, katanya ya, soalnya belum pernah beli untuk sendiri ya, oh beli untuk pondok ya, survei sana, survei sini gitu ya. Wah, cocok nggak tempatnya kan gitu ya. Orang mau beli tempat tinggal begitu. Survei dulu cocok nggak. Baru kemudian kalau seret apa? Dia berencana untuk beli. Yang kedua, kalau sudah seneng, biasanya bagaimana? Segera di DP. Takutnya apa? Diambil orang lain. Karena kalau sudah seneng itu takut kalau hilang. Wah, cocok. Belum tentu di tempat lain yang ada yang cocok. Yang ketiga, berusaha bagaimana bisa segera melunasi. Tabungan, wah kurang. Punya aset apa ya? Oh, mobil, jual dulu. Oh, di sana usaha apa? Jual dulu. Demi apa? Mendapatkan yang diinginkan. Itu normalnya orang. Itu wajar orang. Sayangnya orang itu hanya akan berlaku normal untuk urusan dunia. Begitu urusan akhirat, apa perilakunya? Abnormal. Berarti ya? Sebagaimana kalau ada orang lapar, ada orang nggak punya duit, apa yang dilakukan? Makan, bekerja. Tapi kalau ada orang diajak sholat, diajak pakai jilbab yang perempuan, gitu ya, diajak kebaikan, apa katanya? Nunggu hidayah, takdirku ngene. Begitu urusan akhirat jadi abnormal. Pakai dalil apa? Takdir. Kenapa pas lapar, pas nggak punya duit, nggak pakai dalil takdir?
Yang takdire wareg ya ramangan tetep wareg. Takdire duwe duit rasa kerja ya duwe duit. Subhanallah. Inna seharusnya kita ini tetap normal baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Allahu ta'ala a'lam. Ya, silakan kalau ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan telah hadir dan menyimak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.